Mari ikuti apa yang kami bacakan. Allah Allah. Kuat. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Karim Allah 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 Aziz Allah 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 Subhanallah Allah 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 Sultan Allah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam hatta nahdura fi hadzal majlis al-mubarak. Wa 'asallahu an yaj'aluna jami'an min khiyari ummati sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar man qala sallallahu ala Muhammad faqad fataha 'ala nafsihi 70 baban min ar-rahmah wa alqa Allahu mahabbatahu fi qulubin nas walau kanu abghaduhu illa man fi qalbihi nifaq. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin asy-syakirin biqalbin salim. Al-mukarram wal muhtaram Abuya Ikas Al-Arsyidin, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah berikan ketabahan dalam mendidik para calon-calon ulama.
kepada bapak-bapak dari pemerintahan desa Lubuk Kempas, Bapak Babinsa, Bapak Babinkan Tipmas, seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini, ibu-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat yang kita pasang dari rumah dalam rangka mengagungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat oleh Allah bernilai ibadah. Niat kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rasa syukur kita terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Bu, Bapak, lebih 14 abad yang lalu Rasulullah di depan para sahabat, beliau melihat agak kejauhan. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau tidak melihat kepada arah kami?" Apa kata Rasulullah? "Fihi qaumun ba'idun 'anna wa 'an zamanina hadha la yanqusu mahabbatuhum wa ta'atuhum minkum ilayya. Hum ahbabi wa antum ashabi." Nanti ada satu kaum yang jauh jaraknya dari tempat kita, masanya jauh dari masa kita, tetapi kepatuhan dan kecintaannya kepadaku, kepatuhan dan kecintaan mereka kepadaku tidak kurang dengan kepatuhan dan kecintaan kamu semua, wahai para sahabatku. Mereka adalah para kekasihku. Mudah-mudahan yang hadir di pagi menjelang siang ini menjadi umat pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kita belum jumpa dengan Rasulullah, tetapi kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin Bu? Mudah-mudahan dengan keyakinan itu, walaupun kita belum memandang wajah Rasulullah, tetapi kita patuh dan cinta kepada Rasulullah. Mereka tidak melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memikirkan kita ini. Kita baca di dalam kitab Al-Barzanji, Simtud Durar, Diya'ul Lami', maupun kitab-kitab lainnya, ditemukan dari berbagai hadis begitu dalam dan perhatian Rasulullah kepada kita semua ini, sehingga tidak sedikit air mata Rasulullah turun untuk kita. Suatu saat kami mendengarkan tausiah dari guru kami Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani tahun 2007 di kampus UI Jakarta, tepatnya di Depok. Suatu saat Rasulullah sholat bersama para sahabatnya. Setiap gerakan yang digerakkan oleh Rasulullah terdengar oleh sahabat. Ada bunyi-bunyian benda keras yang ada di tubuh Rasulullah. Di rakaat pertama terkejut sahabat. Ada apa? Sehingga menghilangkan kekhusyukan para sahabat yang mendengarkan. Ada sentuhan benda keras yang terjadi di tubuh Rasulullah, sehingga mereka menduga ada tulang Rasulullah yang bermasalah. Setiap ruku beliau dengarkan, mereka dengarkan, sehingga karena berulang-ulang kali, karena begitu mereka merisaukan keadaan Rasulullah
Rasulullah. Tidak tahan mendengarkan ada tubuh Rasulullah mengalami suatu penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menangis. Dilihat ke kiri menangis. Mayabkikum ya ashabi. Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai para sahabatku? Saya ketika diceritakan oleh Syekh Hisham Taqbani, beliau ketika itu berbahasa Inggris, walaupun saya cuma ngerti sedikit-sedikit saja, dengan sendirinya mengalir air mata ini. Begitu Rasulullah ketika melihat sahabat, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai sahabatku? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, dari tadi kami lihat gerakan-gerakan salatmu, ada sesuatu benda keras yang terjadi, gesekan ya Rasulullah. Kami duga itu tulangmu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah sehingga ini terjadi? Apa kata Rasulullah? Bukan tulangku bergeser wahai sahabat, tapi sudah beberapa hari ini tidak satupun biji korma yang aku makan. Tidak ada minum yang bisa aku minum. Aku lapar. Mendengarkan itu sahabat tambah menangis. Ya Rasulullah, engkau ini kekasih Allah. Apapun yang kau minta pasti diijabah oleh Allah. Tetapi karena cinta dan patuhmu kepada Allah, karena cintamu kepada umatmu ya Rasulullah, engkau rela lapar. Mungkin Uhud kalau engkau yang minta menjadi emas, Allah akan berkenan. Tapi itu bukan permintaanmu ya Rasulullah. Karena cintamu kepada kami, engkau rela tidak makan, engkau rela tidak minum. Boleh ikat di dalam suatu tempat kain itu kerikil-kerikil untuk menahan lapar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Menderita Rasulullah karena kita semua. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berharap kita semua ini beriman semua. Maka keluar statement dari Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini bukti kita semua hadir. Walaupun tadi Wahadi menjelang acara akan terjadi hujan, tapi tidak jadi. Sekarang kita berpanas-panasan mendengarkan tausiah agama, menuntut ilmu agama, mendengarkan kalam-kalam yang sumbernya dari Allah dan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man intaqala liyata'al ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, liyata'allamal ilma, dia datang ke suatu majlis yaitu untuk belajar ilmu, seperti halnya kita hadir ini. Bapak ibu belum lagi berangkat tadi, masih di rumah, ada niat, ghufira lahu qabla an yakhtuwa, diampuni dosa kita sebelum kita melakukan. Alhamdulillah. Belum lagi kita hadir di majlis yang seperti ini, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap majlis-majlis yang disebutkan Nabi Muhammad, maka majlis itu adalah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap salawat dan salam yang kita berikan kepada Rasulullah dijawab oleh Rasulullah. Alhamdulillah.
peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1443 Hijriah ini, di berbagai tempat di belahan dunia mereka sibuk untuk menumbuhkan kecintaan dan kepatuhan kepada Rasulullah. Kembali mereka membacakan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh kita ke sini untuk bagaimana kita sama-sama bermohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan salam rindu kami dan cinta kami kepada Rasulullah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Mudah-mudahan cinta kita ini melebihi cinta kita kepada selain Rasulullah. Belum sempurna iman kita sebelum kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita terhadap diri dan keluarga dan harta kita. Suatu saat Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, qad jaa waqtu tahajjud. Qum ya Muhammad, qad jaat waktu tahajjud. Fas'al ma muradak li ummatik. Di suatu malam malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dibangunkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, bangun. Sekarang waktunya kita untuk bertahajud. Dilakukan oleh Rasulullah. Fas'al ma muradak li ummatik. Mintalah apapun untuk umatmu. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Diminta oleh Rasulullah supaya kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pagi Rasulullah bermohon kepada Allah dengan tetesan air mata. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, ampunilah umatku, mereka kan hamba-Mu juga ya Allah, yang Engkau amanahkan kepadaku. Kalau Engkau tidak mengampuninya, Engkau maha perkasa lagi bijaksana ya Allah. Dengan keperkasaan dan kebijaksanaan-Mu ya Allah, ampuni ya Allah umatku. Menangis Rasulullah untuk memintakan ampun untuk umatnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, belum lagi kita lahir, Rasulullah telah mencintai kita. Datang malaikat Jibril di pagi hari. Wahai Muhammad, dalam keadaan menangis, didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, Allah titip salam kepadamu, sepertiga umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangkah Rasulullah ketika dapat berita bahwa beritanya dari Allah yang ini lewat malaikat Jibril, hanya sepertiga umatnya diampuni oleh Allah? Senang? Tidak. Beliau tidak senang. Beliau merasa sedih. Diketahuilah Ibu Aisyah, semalaman Rasulullah sampai pagi menangis. Di malam yang kedua, hal yang sama didatangi malaikat Jibril, dibangunkan untuk salat tahajud. Rasulullah lagi memohon ampunkan kita semua. Sampai di pagi hari dapat berita 2/3 umatmu diampuni. Rasulullah pun tidak senang, menangis. Di malam yang ketiga, beliau didatangi kembali. Tetapi ketika beliau selesai sholat, beliau pergi diam-diam tanpa diketahui oleh Ibu Aisyah. Sehingga ketika bangun Ibu Aisyah,
Beliau kaget dan terkejut. Kuntu naimatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur bersama Rasulullah. Ketika aku bangun, kuntu mutahayyiratan. Aku terheran-heran, kenapa Rasulullah tidak ada di sampingku dan di tempat sholatnya tidak ada Rasulullah. Beliau bingung. Sehingga beliau sedih. Ada apa dengan Rasulullah? 2 hari ini beliau menangis sampai pagi. Ketika aku terlelap, beliau pergi. Sehingga beliau carilah Nabi Muhammad ke rumah-rumah istrinya yang lain. Ketika diketuk satu demi satu pintu istri-istri yang lain, jawabannya sama, bahwa dia tidak bersama istrinya yang lain. Terakhir dia putuskan untuk mengetuk pintu rumah anaknya, yaitu Siti Fatimah. Faqara'tul bab, aku ketuk pintu, faqila man 'alal bab. Ada yang berbicara, siapa itu yang dia pintu? Ana Aisyah. Aku jitu unali talabin Nabi. Aku datang ke sini yaitu untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana aku cari di rumah istrinya yang lain, aku tidak berjumpa dengan Rasulullah. Keluarlah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka keluar bersama-sama. Dicarilah ke tempat lain, tidak dijumpai Rasulullah. Termenunglah Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Kalau begini adanya, Rasulullah ini mestinya berada di Baqi Al-Gharqad. Jadi ada suatu kebiasaan Rasulullah itu ziarah ke Baqi. Ternyata benar adanya. Sebelum sampai di pandang pekuburan Baqi, Sayyidina Ali melihat ada cahaya kayak spotlight sampai ke langit. Apa kata beliau? Madzakan nur illa nuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu adalah cahayanya Rasulullah. Rasulullah itu di malam hari bercahaya. Suatu saat ada orang Yaman datang kepada beliau, jalan kaki di siang hari, di malam hari beristirahat. Tetapi karena beliau datang bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkau adalah utusan Allah. Aku mau balik lebih cepat ya Rasulullah. Kemarin aku datang dari Yaman ke tempatmu ini, siang berjalan, malam aku berhenti. Mohon doakan tongkatku ini bercahaya, ketika aku bawa nanti di malam hari pun aku bisa berjalan menuju Yaman kembali. Didoakan oleh Rasulullah. Orang Yaman itu balik siang malam, mereka dia berjalan sehingga begitu cepatnya dia kembali ke Yaman. Dan beliau ajak orang sekampung untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kamu kalau ingin melihat gimana mukjizat Rasulullah, nanti datang ke sini semua. Diundang orang Yaman semua. Di malam hari, rumah salah seorang sahabat yang berasal dari Yaman, mereka berkumpul, dia keluarkan tongkat itu bercahaya. Makanya orang Yaman ketika itu semuanya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang disaksikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Siti Fatimah, dengan Siti Aisyah, dengan anak-anak mereka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Datang mereka kepada Rasulullah. Didapati Rasulullah sedang tersungkur dalam keadaan menangis, sehingga Rasulullah tidak tahu dengan kedatangan Sayyidina Ali, kedatangan Siti Fatimah, Siti Aisyah, cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau menangis. Datanglah Siti Fatimah ke hadapan Rasulullah. Beliau angkat kepala Rasulullah, ya Abi, wahai bapakku, wahai ayahku, a'aduun hadar aw wahyun nazal. Apakah ada wahyu yang turun atau musuh yang datang, wahai bapakku? Apakah jawaban Rasulullah? Ma hadar al-adu wa ma nazal al-wahyu
wahyu walakinna hadhihi lailah lailatul bara'ah. Bukan wahyu yang turun, bukan musuh yang datang, tetapi malam ini adalah malam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ali, mintakan doa, berdoalah kamu untuk umatku supaya mereka diampuni oleh Allah. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, doakan kepada Allah supaya para ibu-ibu, para anak-anak mereka semua menjadi khiyar ummati, menjadi umat pilihanku yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sebutkan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Berulang-ulang kali mereka menyebutkan itu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, ampunilah umatku, ampunilah umat Nabi Muhammad. Mereka umatmu juga, mereka adalah hamba-Mu juga yang dititipkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Sehingga mereka tersungkur semua, sujud menangis, mendoakan kita semua. Tetesan air mata Rasulullah untuk kita. Pernahkah kita menangis untuk Rasulullah? Bagaimana kerinduan kita dengan Rasulullah? Mudah-mudahan dengan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur kita kepada Allah bahwa dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul di sini untuk menjelaskan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca sedikit sekelumit cerita tentang Rasulullah, kita akan mendapatkan pertambahan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, apa kata pengarang kitab yang kita baca, seharusnya kitalah yang banyak menangis. Rasulullah orang yang maksum, tak ada dosa. Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi mereka, Ibu Aisyah, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan Husain, mereka menangis untuk kita. Bapak, Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, satu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah seperti kami bacakan tadi, pentingnya kita bikin koneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak-banyaklah kita berselawat. Bagaimanapun keadaan kita, baik dalam keadaan jalan, duduk, bahkan memasak, upayakan apa kata Rasulullah. Qala Rasulullah 'alal mimbar. Rasulullah pernah bersabda di atas mimbar. Apa kata beliau? Man qala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Orang yang membaca sallallahu ala Muhammad, ini adalah selawat Jibril. Para malaikat itu, induknya para malaikat itu malaikat Jibril, itulah yang membuat derajat maqam malaikat Jibril itu tertinggi karena selawatnya seperti itu. Apa kata Rasulullah? Orang yang membaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, faqad fataha ala nafsihi 70 baban minar rahmah. Dia telah membukakan 70 pintu rahmat di dalam dirinya. Satu rahmat itu sudah luar biasa, apalagi 70. Wa aqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Orang yang mendawamkan membaca sallallahu alaihi Muhammad, dia akan diberikan kelayakan untuk dicintai, disayangi oleh orang lain kepada para pembaca selawat tersebut. Walau kanu abghadu, walaupun awalnya mereka benci kepada kita, dengan berkat berselawat kepada Nabi Muhammad, kebencian menjadi sayang. Illa man fi qalbihi nifaq, kecuali kalaupun kita selalu berselawat dan bersalam kepada Rasulullah, ada juga orang yang benci kepada kita. Kebencian itu adalah kebencian dari orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak selawat.
2 minggu yang lalu ditanyalah Dr. Ar-Razi Hashim MA, Buya, manakah salawat yang terbaik? Apa kata beliau? Apapun salawatnya itu baik. Itu akan mengantarkan kita kepada Rasulullah, mengantarkan kita kepada ridha Allah, syafaat Rasulullah, apapun bentuk salawatnya. Beliau katakan, sebelum kamu mau berselawat, kata Buya, aku ijazahkan, saya ijazahkan sebelum berselawat. Ini mudah-mudahan izin dari beliau, karena begitu itu beliau izinkan secara umum. Apa kata beliau? Sebelum kamu berselawat, baca 3 kali, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasakan sendiri apa getaran yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, sekaligus Hari Santri Nasional, mudah-mudahan apa yang kita niatkan bangun pesantren ini menjadi ladang amal bagi kita semua, menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah tempat ini, karena talibul ilmi takaffalallahu rizqah. Kalau ada orang yang menuntut ilmu, dipastikan rezekinya ditanggung oleh Allah. Kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an. Jadilah kita menjadi orang yang tahu, menjadi ulama, atau orang yang belajar kepada ulama, atau orang yang mau mendengarkan nasihat ulama. Jangan menjadi yang keempat. Ulama tidak, belajar tidak, ke masjid tidak, ke majelis tidak. Sehingga banyak keutamaan yang kami sampaikan kemarin sore kepada anak-anak kita yang berumur dari umur 7 tahun sampai 15 tahun kemarin. Begitu pentingnya hadir di majelis ilmu, begitu fadilah ilmu dan ulama. Senang ibu-ibu melihat ulama, bapak-bapak melihat ulama. Senang itu diciptakan oleh Allah satu malaikat, tugasnya yaitu minta ampunkan orang yang senang dengan melihat ulama. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, kita mengambil andil di sini. Ini bocoran ibu bapak. Kata Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Bughyatul Murtasyidin. Ini bocoran, bocorannya, karena mungkin nanti kami akan berangkat, bukan kami yang mau minta, tapi ini bocoran di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Ada sedekah dibagi 5. Sedekah itu dibagi 5. Yang pertama, man jaa bil hasanah falahu bi asyri amsalihah. Orang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu ada jelas hadisnya. Itu sedekah yang mana? Sedekah kepada orang biasa. Dicatat, bisa kita amalkan nanti. Yang kedua, ada sedekah bukan 10 kali lipat, tapi 90 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Yaitu bersedekah kepada orang yang cacat, orang lumpuh, orang buta, orang yang tidak mampu lagi bekerja. Itu dibalas oleh Allah 90 kali lipat. Ada lagi sedekah yang lebih tinggi daripada itu, dibalas oleh Allah 900 kali lipat. Kepada siapa? Sedekah kepada orang yang terjepit dalam suatu kehidupannya. Kalau kita tidak bantu, bisa dia pindah agama. Kalau tidak kita bantu, bisa rusak keluarganya. Dan ada yang lebih tinggi, sedekah yang bernilai tadi 10, 90, 900. Ada yang tinggi, yaitu bersedekah, berinfak kepada ibu dan bapak kita. Berapa nilainya? 100.000 kali lipat. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika kita bersedekah kepada ulama.
sedekah kita kepada para calon-calon ulama. Kumpulkan, walaupun sedikit tapi nilainya hanya 1.000, 5.000 rupiah dikali 900.000 kali lipat, berapa nilainya? Luar biasa. Kalau kita tahu dengan fadilah ini, insya Allah cepat perkembangan pesantren ini akan cepat. Masjid pun akan cepat berdiri di sini. Karena kita akan berlomba-lomba untuk membantu para calon-calon ulama, membantu para ulama, dibantu ulama bukan untuk dirinya. Dia pun akan membangun pesantren. Insya Allah. Sepakat, Bu? Ya, insya Allah. Ini menjadi motivasi buat kita. Insya Allah. Sedikit harta yang kita sedekahkan kepada jalan Allah, itu diganti oleh Allah 90.000 kali lipat kalau kita bersedekah kepada para ulama, para wali-wali Allah, kepada calon-calon ulama. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini tumbuh kepatuhan dan kecintaan, rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man safaha aliman kaman safahani. Orang yang bersalaman dengan ulama, kata beliau, seolah-olah bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman kaman jalasani. Orang yang duduk bersama ulama seolah-olah duduk bersamaku. Wa man jalasani kana ma'i fil jannah. Ajlastuhu ma'i fil jannah. Aku dudukkan mereka denganku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, karena Rasulullah sendiri berjanji tidak akan masuk surga beliau sebelum ada umatnya di belakang beliau. Mudah-mudahan kita menjadi khiyar ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا جميعا في هذا المجلس من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين فاعف عنا. يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتاح القلوب. اللهم اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا في الدنيا قولا sama-sama لا إله
إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا في الدنيا قولا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا في الدنيا قولا لا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم استجب دعانا وبلغ مرادنا وحصل مقصودنا واستجب دعانا كما استجبت دعاء الأنبياء والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واصلنا وأصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين. اللهم انصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخليفته المهدي عليه السلام والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirlah doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, usai sudah pelaksanaan acara kita pada